Kali ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran matematika, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Mari kita lihat PowerPoint yang sudah Bapak buat untuk kalian. Nah, kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dapat dipergunakan untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Berikut sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif untuk penjumlahan. Di sini Bapak sudah berikan contoh kubus satuan. Kalian perhatikan, di sini ada 4 kubus satuan ditambah dengan 2 kubus satuan, sama dengan 6 kubus satuan. Sama artinya dengan di bawahnya. Tadi sifat komutatif pertukaran. Jadi 2 kubus satuan ditambah dengan 4 kubus satuan, maka hasilnya juga 6. Nah, sifat komutatif pertukaran penjumlahan seperti ini. Jadi 4 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan kubus satuan, sama artinya 2 kubus satuan di sebelah kiri dan 4 kubus satuan di sebelah kanan. Hasilnya akan sama 6. Jika dibuat rumus, A ditambah B sama artinya dengan B ditambah A. Itu yang sifat komutatif pertukaran untuk penjumlahan. Sifat komutatif untuk perkalian. Kita lihat contoh kubus satuan. Di sini Bapak sudah berikan contohnya. 4 kubus satuan dengan 3 kubus satuan. Jadi jika ditulis 4 kali 3 sama dengan 12. Sama artinya di sini ada 3 kubus satuan ke bawah dan ke samping 4 kubus satuan. Jika ditulis dengan bilangan 4 kali 3 sama dengan 12. Di sini ada 3, di sini ada 4. Tulisannya 4 kali 3 sama dengan 12, sama artinya dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama. Jadi kalau dibuat rumus sama dengan A dikali B sama artinya dengan B dikali A. Ini sifat komutatif atau sifat pertukaran. Hanya bisa dipakai pada penjumlahan dan perkalian. Paham? Kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif sama dengan sifat komutatif, hanya penjumlahan dan perkalian yang bisa dipergunakan. Sifat asosiatif, di sini ada contoh kubus satuan, ada 3 kubus satuan, ada 2 kubus satuan, dan 1 kubus satuan. Kita coba ya, dengan hasilnya akan 6 kubus satuan. Kalau dibuat bilangan seperti ini. 3 kubus satuan ditambah 2 kubus satuan dalam kurung ditambah 1 kubus satuan. Hasilnya 6. Sama artinya dengan 3 kubus satuan ditambah dalam kurung nanti 2 kubus satuan ditambah 1. Seperti ini kalau dibuat bilangannya. 3
2, 1. Yang dalam kurung ada di 2 dan 1. Kalau ini 3 dan 2. Hasilnya 6. Ini untuk sifat asosiatif penjumlahan. Jika ditulis rumus di sini dalam kurung A ditambah B ditambah C sama artinya dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Itu untuk rumusnya. Bagaimana untuk sifat asosiatif perkalian? Seperti ini. Ya. Di sini ada 3, ya kan? Nanti hasilnya ini. Nah, ini di sini ada 2 bagian. Ini ada 3 bagian, ada 2 bagian. Kita lihat penulisannya ya. Sini. Ada 2, ya kan? 2 kubu satuan dan di sini ada 4 kubu satuan. Nah, nanti dikali 3 bagiannya ini. Nah, jadi penulisannya 2 dikali 4 dalam kurung dikali 3 sama dengan 12. Hasilnya sama jika kita buat asosiatif tadi. 2 dikali dalam kurung 4 kali 3 sama dengan 12. Di sini ada 2, ya kan? 2 bagian. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Jadi hasilnya 12. Hasilnya di sini hasilnya 12. Ini untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi penulisan rumusnya adalah sama di sini. Ini rumusnya. Dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Ini untuk rumus asosiatif perkalian. Lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat distributif atau penyebaran. Nah, di sini sifat distributif penjumlahan. Perhatikan gambarnya. Di sini ada 3 kubu satuan bawah dan 4 kubu satuan. Di sini ada 2 kubu satuan sama artinya dengan 3 kubu satuan dengan 4 kubu satuan. Di sini ada 2. Penulisannya seperti ini. 3, ya kan, dikali 4 tambah 2, kan, sama dengan 18. Sama artinya dengan 3 dikali 4 ditambah 3 kali 2 di sini. Jadi 3 kali 2, 3 kali 4. Kalau ini 3, ya kan, kali 4 tambah 2 ini. Nah, karena di sini ada 6 kubu satuan dari bawah. Jadi 18. Ini 18. Untuk penulisan rumus berarti A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung, atau A kali B tutup kurung ditambah A kali C. Ini untuk rumus sifat distributif penjumlahan. Yang 2. Lanjut kita ke sifat distributif pengurangan. Nah, di sini sama artinya. Di sini ada 3 kubu satuan. Di sini ada 4 kubu satuan dikurang 1. Satunya di sini kan. Nah, ini 1. Sama dengan nanti 9. Sini 9 di sini. Nah, sama artinya dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 1. Ini dikerjakan, hasilnya berapa? 12. 12 dikurang 3
sama dengan 9. Kalau buat rumus matematikanya, A dikali dalam kurung B kurang C, atau artinya sama, dalam kurung A dikali B tutup kurung sama dengan A kali C tutup kurung. Nah, ini sifat penyebaran yang disebarkan. Nah, ini yang untuk sifat-sifat. Jadi ada 3 tadi, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, kita akan coba operasi hitung campuran. Langkah-langkah operasi hitung campuran. Nih, Bapak sudah berikan gambar untuk mengingat. Jadi yang dalam kurung yang paling tinggi perkalian dan pembagian, nomor 2 yang terakhir penjumlahan, itu yang nomor 3. Jika dibuat kalimat seperti ini. Operasi hitung di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, ya, yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari yang paling kiri. Jadi yang paling kiri nanti. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari yang paling kiri sama. Yang paling kiri dulu nanti dikerjakan. Kemudian operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Di sini 2400 dibagi negatif 120 dikali negatif 25. Nah, caranya jadi karena ini sama kuatnya dan perkalian, maka yang dikerjakan urut dari kiri dulu. Yang ini dulu kan. Nah, jadi yang bukan perkalian yang pertama, tapi yang kiri dulu, yang paling kuat adalah yang paling kiri. Jadi kita tulis 2400 dibagi negatif 120, hasilnya negatif 20 dikali 25, hasilnya 500. Itu lanjut. Ini soalnya ada 4 bilangan nih. 3125 ditambah 154 dikurang negatif 275 dikali negatif 15. Bagaimana ini? Yang dikerjakan yang mana dulu? 175 dikali 15. Benar atau salah? Salah. Yang pertama adalah yang dalam kurung ini. Ini kan dikurung nih. Berarti yang pertama ini nanti kita, kalau dalam tulisannya seperti ini. Ya kan? Ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya kan? Nanti dikerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti baru perkaliannya. Kalau ditulis seperti ini. Kan? Nah, pahami ini yang ditulis. Kemudian letakkan 3125 ditambah 429 dari mana? Dari ini. Nah, dari ini kan ini menjadi positif kan? Nah, ini kemudian dikali 15, tulis ulang Mas ya. Nah, setelah sudah jadi 3 bilangan, baru mana yang dikerjakan dulu? Yang perkalian. 429 dikali negatif 15, tulis di sini. Ini hasilnya. Diturunin lagi, kemudian baru, karena ini positif, ini negatif, jadi negatif ini kan 3125 dikurang 6435, hasilnya negatif 2310. Setelah selesai penjelasan dari Pak Joko, semoga ini bermanfaat kalian berlatihlah matematika banyak sekali kalian bisa mengajarkan, tanyalah